Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Halo anak-anak sekalian, alhamdulillah kita akan lanjut belajar al-Islam. Dan pembahasan yang akan kita bahas ialah beriman kepada qada dan qadar. Dan hanya ada satu pembahasan, yaitu tentang pengertian qada dan qadar. Baik, anak sekalian, sebelum memulai, kita akan mulai dengan pendahuluan atau pembukaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ke-145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Baik, anak-anak sekalian, di situ sudah ada warna merah yang perlu diperhatikan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pengertian qada dan qadar. Kita akan bahas daripada secara bahasa dan secara istilah. Baik, yang pertama qada. Qada menurut bahasa berarti melakukan atau melaksanakan ketetapan, ya. Intinya qada adalah ketetapan. Itu ketetapan Allah. Kemudian qada menurut istilah ialah terlaksananya ketetapan atau ketentuan Allah yang sudah dibuat dari zaman azali. Apa zaman azali itu? Zaman azali adalah zaman yang tidak ada batas waktunya. Jadi qada, ya, secara singkat ialah ketetapan, yaitu ketetapan Allah, dan itu terus berjalan apa yang telah Allah tetapkan sampai saat ini. Ya, qada adalah ketetapan Allah. Lanjut, qadar. Qadar menurut bahasa berarti ukuran atau takdir Allah, ya. Takdir Allah. Qadar menurut istilah adalah ukuran atau batasan suatu kejadian yang muncul setelah kejadian itu diciptakan. Misalnya, seorang wanita melahirkan anak laki-laki, maka jenis kelamin laki-laki itulah qadar atau ukuran atau takdir Allah yang tidak dapat dirubah lagi. Contohnya lagi, orang yang gagal ataupun orang yang sukses, ya, keduanya itu merupakan qadar Allah yang sudah ditetapkan sejak awal penciptaan manusia dahulu. Jadi intinya adalah qadar adalah ukuran atau batasan atau takdir Allah yang sudah terjadi, ya. Kita akan bahas, atau mudahnya adalah takdir, ya, qadar takdir Allah. Jadi qada ketetapan yang sudah dibuat di awal, kemudian qadar itulah yang terjadi, itulah takdir. Baik, beriman kepada qada dan qadar ini adalah rukun iman yang keenam. Jadi sebagai seorang muslim harus meyakini tentang adanya qada dan qadar ini, ya, meyakini tentang ketetapan Allah dan kejadian yang sudah Allah tentukan. Kita harus mempercayai itu, ya. Rukun iman ada 6,
salah satu saja kita tidak meyakininya, maka bisa jatuh pada kekafiran. Dan kita harus meyakini qada dan qadar itu nyata adanya. Nah, orang beriman pasti meyakini qada dan qadar. Orang yang beriman meyakini bahwa Allah mengetahui keadaan, zaman, dan tempat sesuatu yang terjadi adalah berdasarkan ketentuan yang telah dibuat oleh Allah. Manusia sepenuhnya hanya bisa melaksanakan ketetapan itu dengan sungguh-sungguh, ya, bersabar dengan apa yang Allah takdirkan, dengan apa yang Allah tentukan dan Allah takdirkan. Pengetahuan manusia itu sangat terbatas. Ya, salah benarnya amal usaha semata-mata dikembalikan kepada Allah. Intinya kita berusaha melakukan yang terbaik, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah SWT. Ya, dan tidak lupa juga berdoa, karena doa bisa mengubah takdir tersebut, ya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, ya, bisa merubah takdir seperti itu. Baik, anak-anak sekalian, atau mudahnya adalah cukup sampai di sini video pembelajarannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Tugas untuk kalian ialah menulis pengertian dari qada dan qadar tersebut sesuai dengan slide yang ditampilkan di video ini. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi